Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Ika dan Enes. Oke, jadi kali ini kita akan membahas khusus bayi kita mirip siapa gitu. Sebelumnya kita bakal menyampaikan dulu gitu, kenapa sih kok fotonya gitu nggak ditunjukin ke publik gitu ya. Jadi beberapa teman-teman pada tahu ya gitu kan, bahwa di Turki itu kan mereka menganut mazhab Hanafi gitu. Sebenarnya ini berlaku untuk semua orang muslim dalam hal apa ya istilahnya. Jadi dalam Islam itu kan ada namanya penyakit ain. Nah ini juga pernah dibahas ada dalam hadis Nabi. Teman-teman bisa tanya Google apa itu penyakit ain. Jadi penyakit yang datangnya itu dari mata jahat. Misalnya kita gak suka gitu kan, terus nah mata jahat ini itu akan mempengaruhi orang yang misalnya nih kita ngelihat sesuatu gitu ya, tapi kita lupa bilang masya Allah gitu kan. Oh dia cantik banget gitu ya. Nah ini salah satu akan berpengaruh sama orang yang dia lihat gitu, meskipun dia tuh nggak tahu gitu, kayak misalnya artis dan sebagainya gitu kan. Dan ini memang banyak gitu, aku sering dapat beberapa video dari dokter, ada bayi yang dia itu sehat gitu, sama sekali nggak ada penyakit di tes, tapi dia bener-bener kasihan gitu sampai akhirnya meninggal gitu loh. Nah itu karena dia kena penyakit ain begitu teman-teman. Apalagi kan bayi itu sangat-sangat rentan gitu loh. Makanya kita kenapa nggak share. Kalau di Indonesia tuh bahkan aku baru dengar tentang penyakit ain ini setelah aku tinggal di Turki gitu. Sebelumnya aku nggak terlalu peduli gitu loh, apaan sih lo sombong banget gitu, cuma dia tuh nggak mau ngasih lihat gitu. Itu bukan masalah itu sebenarnya. Pertama karena masalah penyakit ain ini, kalau orang tua itu menyebutnya nazar, sama nazar tuh nazar tuh lah ya kayak begitu. Terus yang kedua, selain masalah itu juga kan itu adalah hak pribadi orang sebagai orang tua. Ibaratnya kita sendiri sih mesti nggak pengen terlalu diekspos gitu kan, karena anak itu mereka juga punya hak asasi manusia gitu loh. Nanti kalau udah gede, kok aku dulu digituin gitu kan, kalau misalnya nanti dia nggak terima gimana? Karena kan memang sih dia nggak tahu, masih kecil gitu kan. Kalau dia udah gede gitu, kita baratnya menjaga perasaannya gitu loh. Baratnya itu suatu hak pribadi setiap manusia gitu. Masih kecil dia nggak tahu, dan ya ternyata orang tua begitu, ternyata setelah gede mungkin dia nggak terima kan, itu kita berdosa gitu loh. Nah itu, tapi makanya sampai saat ini kita belum berani untuk mengupload. Kita kasih hanya untuk orang-orang terdekat, misalnya keluarga kita gitu teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya banyak yang dia minta foto, aku belum kasih. Tapi insya Allah sih one day gitu ya kita bakal share, karena untuk subscriber Turki juga udah penasaran banget gitu. Kalau orang Turki sih nggak perlu dijelasin, mereka udah ngerti semuanya gitu. Paling kita juga pernah bahas video ini di channel Turki, baby kita mirip siapa, tapi dari komen-komen gitu loh, dari komen-komen keluarga gitu, nggak yang ditunjukin mukanya terus pada komen gitu, enggak begitu teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi insya Allah sih kita bakal lanjut, dan kalau misalnya teman-teman antusias gitu, aku baru bakal luangin waktu untuk edit terus, untuk cek terus gitu kan. Meskipun di sela-sela kesibukan kita ada satu channel lagi, dan juga sebagai parent sekarang setelah ada bayi itu bener-bener yang tingkat kesibukannya meningkat drastis gitu. Nanti kalau udah pada punya anak bakal ngerasain sendirilah gitu teman-teman. Oke, tolong jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya. Kalau misalnya mau tahu tentang kehidupan di Turki, kemudian budaya, aku bakal kupas sih apa sih yang penasaran gitu di sini, dan aku bakal jelasin menurut cara pandangku di sini begitu. Oke, kita mulai yuk. Nah oke, sekarang dari komen, aku udah jelasin kenapa kita belum share. Semoga teman-teman mengerti dan bisa memaklumi, dan aku mohon maaf belum bisa kasih sekarang. Terus dan sebagai orang muslim aku percaya itu semua gitu kan, karena itu memang ada di hadis Nabi, dan bahkan ada di Al-Quran kalau nggak salah ya. Nanti bisa cek, tanya Google di surat apa gitu. Oke, sekarang aku bakal tanya Enes dulu nih. Aku nanya Enes, aku bakal kasih tahu komen tentang keluarga kita, bayi kita mirip siapa. Yang pertama dari keluarga Enes dulu. Sayang, keluarga kamu bilang bayi kita mirip siapa?
Senin ailen bebeğimiz gibi miydi? Sen kendi söyle işte. Ah, benim söyledi ya, ailem. ha. Sonra senin ailen mi? Sen kendi aileni söyle, sonra benim ailemi, akrabalarımı söyle. Sonra senin Sonra ailen. beni bana sor sonra, tamam mı? Oke, jadi pertama aku bakal jelasin keluargaku, kemudian aku, terus nanti keluarganya Enes dan Enes sendiri. Jadi dari keluargaku ya, itu mereka bilang mirip Enes gitu. Udah kayak ibaratnya langsung mirip Enes gitu. Ibaratnya aku tuh nggak ada kemiripannya sama sekali gitu. Nggak ngerti, aku bilang kata ibuku mirip Enes gitu, terus kata adikku mirip Enes, kata adikku yang kecil paling kecil juga mirip Enes gitu kan. Terus kata mereka yang di rumah, Pak De gitu, Bule, Om gitu mirip Enes gitu. Berarti ya mirip Enes gitu. Entah dari apanya gitu ya. Terus habis itu kalau dari keluarga Enes gitu kan, di sini kan ada beberapa orang gitu kan. Pokoknya kita share ke kakak ipar, adik kakaknya Enes gitu kan. Kemudian om tante gitu. Kalau dari rata-rata sih mereka bilang mirip aku. Nah, aneh kan? Jadi kalau gini, dari keluarga laki-laki Enes, bapaknya Enes mirip Enes bilangnya. Dari keluarga perempuan beberapa bilang mirip aku, termasuk kakak ipar bilang mirip aku gitu kan. Beberapa bagian tubuh mirip Enes ya, kayak aku cuma share foto tangan, jari tangan itu jarinya tangannya Enes kayak gitu, sama jari kakinya Enes. Kemudian untuk muka gitu mirip aku katanya. Katanya gitu kan. Tapi dari keluarga yang laki-laki, pihak laki-laki bapaknya Enes bilangnya mirip Enes, karena kan dulu pernah lihat Enes waktu kecil kayak gimana itu kayak kamu gitu. Begitu. Sekarang sebelum aku bakal nanya Enes nih, kalau kamu sendiri mirip siapa sayang? Bayi kita mirip siapa? Bebeğime kim benziyor? Mirip kita berdua. Yang mana mirip aku? Bagian mata. Bagian matanya mirip aku. Terus bagian mata ke bawah mirip kamu, gitu. Iya. Sama warna kulitnya mirip siapa? Mirip aku. Iya, jadi warna kulitnya Enes. Jadi matanya itu dia nggak gede kayak Enes gitu. Cuman ya nggak sekecil aku sih gitu. Jadi agak besar tapi nggak sebesar Enes. Terus nggak sekecil aku gitu. Untuk bagian bawah sih mirip Enes semua, hidung gitu. Tapi hidungnya nggak sebesar Enes ya, gitu. Jadi agak lebih kecil dikit. Karena kan aku pesek gitu kan. Terus bagian sini dagu Enes semuanya, gitu. Ya kan? Iya. Gitu teman-teman. Nanti insya Allah beberapa bulan lagi kalau kita udah siap, kita bakal share dan teman-teman bisa melihat sendiri gitu mirip siapa gitu. Cuman kalau aku sendiri sih, sekarang aku dari analisa, kalau aku setuju sama Enes. Jadi bagian mata itu mirip aku, cuman aku udah jelasin tadi nggak sekecil aku juga tapi nggak sebesar Enes gitu. Untuk hidung nggak segede hidungnya Enes tapi nggak sekecil hidung aku gitu. Punya Enes tapi agak dipotong dikit banget gitu. Terus bibirnya mirip Enes, dagunya Enes gitu persis. Untuk bentuk mukanya Enes kan panjang ya, kayaknya nggak sepanjang dia tapi nggak sependek aku. Jadi bener yang kombinasi gitu sih, karena kan masih kecil ya, belum terlalu kelihatan. Nah untuk jari-jari aku bener-bener Enes semuanya, jari kaki, jari tangan, termasuk panjang kaki gitu kan. Proporsionalnya itu proporsional Enes gitu. Itu jadi bisa dibayangin lah. Aku juga bener-bener amazed gitu ketika lihat pertama kali gitu kan. Masya Allah gitu kan, kayak nggak nyangka, bener-bener yang speechless gitu. Karena kan ketika di USG itu beda gitu kan. Ada satu yang bener-bener mirip sama USG, cuman masih kecil dan nggak kelihatan banget, waktu masih 5 bulan, jadi dia belum kelihatan banget, dan itu mirip banget ternyata gitu teman-teman. Teman-teman, sebelum video ini tuh ada satu video lagi ketika birth story, jadi cerita tentang kelahiranku gimana. Untuk kalau pada belum nonton, kita kasih linknya di mana? Di atas. Iya, bisa diklik, nanti bisa lihat gitu gimana cerita kelahiranku. Terus habis video ini aku bakal share tentang postpartum, itu pasca melahirkan. Itu gimana gitu perjuangan mengasihi, kemudian perbedaan budaya gitu kan. Karena aku memang jujur kan zero experience, yang gak ada pengalaman, jadi aku malah ibaratnya kayak orang baru yang gak ngerti kalau di Indonesia gimana cara ngasuh bayi dan sebagainya. Itu lebih baik gitu ketika kalau misalnya aku tahu gitu, itu pasti bakal terjadi konflik. Bahkan aku yang belum tahu aja gitu kan, beberapa kali aku sempet ada konflik gitu sama bukan konfliknya, cuma lebih yang lebih ke emotionally gitu. Karena kan
apa ya, ibu yang baru melahirkan itu benar-benar yang harus secara hormonal itu sangat berbeda. Nanti aku bakal jelasin di situ lah. Aku kan ada sedikit, bukan konflik ya, lebih ke aku nggak setuju begini gitu kan. Tapi ternyata setelah kita discuss gitu, mereka benar juga gitu loh. Lebih, jadi aku ibaratnya zero experience dikasih pengalaman begini ya, oke, fine gitu kan. I will follow, dan otomatis aku bakal lihat juga gitu kan, ini masuk akal nggak, kemudian kita cek gitu kan. Dan nanti aku bakal share deh gimana-gimananya untuk cara pengasuhan bayi menurut orang Turki gitu kan, yang menurutku sangat berbeda gitu. Kalau di Indonesia misalnya sangat terkenal dalam minyak telon dan sebagainya, aku bawa minyak telon juga di sini. Di sini nggak pakai sama sekali gitu kan, termasuk mereka nggak pernah gendong anaknya sama sekali gitu. Gendong sih, cuma nggak pakai yang gendongan gitu kan, itu jarang gitu. Kalau di sini mereka dibawa ya, misalnya masih kecil taruh dalam tas. Nanti aku tunjukin tasnya kayak gimana. Terus ngantuk ya? Iya. Ntar lagi selesai gitu teman-teman. Jadi jangan lupa tetap follow channel kita, tetap subscribe, dan bisa share ke teman-teman yang lain gitu. Oke? Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.